Nah, so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan membahas tentang momen gaya. Momen gaya pada bidang. Bidangnya bisa bidang persegi atau bidang persegi panjang. Mungkin pada video terdahulu itu sama, cuman sekarang dipertebal lagi tulisannya. Nah, misalnya ini ada bidang A, B, C, D. Bidang persegi panjang. Diketahui dikenai 7 buah gaya. Dengan gayanya nampak ini F1, F2, F3, F4, F5, F6 dan F7. F7 yang ini nih. Dengan masing-masing gaya di sini sudah ada nilainya. Panjang batang itu 8 meter, lebarnya 6 meter. Pertanyaannya di sini tentukan momen gaya terhadap titik B katanya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa titik A, B, C, D dan titik O. Titik O adalah perpotongan diagonal bidang persegi ini. Kalau misalnya dalam buku paket, tentukan momen gaya pada titik O. Itu artinya bidang ini poros rotasi atau pusat perputaran ada di titik O. Kalau perintahnya tentukan momen gaya terhadap titik A, artinya bidang ABCD ini akan berputar terhadap titik A. Seolah-olah di titik A itu disimpan paku lah, paku yang longgar sehingga bidang persegi ini bisa berputar. Nah, arah putaran bisa ke sini, berarti searah putar jarum jam. Bisa juga ke sini arah putarannya. Nah, berarti ini berlawanan arah putaran jarum jam. Kalau arah putaran searah jarum jam, ingat itu momen gaya diberi tanda negatif. Kalau berlawanan arah diberi tanda positif. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan ini, yaitu tentukan momen gaya terhadap titik B yang diakibatkan oleh masing-masing gaya, yaitu oleh 7 buah gaya tadi. Dan bagian B, tentukan momen gaya total terhadap titik B. Artinya dari masing-masing momen gaya itu menimbulkan atau momen gaya totalnya berapa. Sebab ada yang mengakibatkan bidang ini berputar searah jarum jam, dan ada yang akan mengakibatkan dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Sehingga nanti mana yang lebih kuat gitu. Kalau yang lebih kuat searah putaran jarum jam, dia akan mengakibatkan berputar searah jarum jam. Kalau yang lebih besar nilainya berlawanan arah jarum jam akan mengakibatkan bidang ini berputar searah jarum jam. Nah, di sini ada pembahasan jawab. Satu, di sini ada 7 bagian momen gaya. Momen gaya dinamakan dengan torsi. Dengan torsi. Sehingga torsi atau momen gaya itu perkalian F1 dengan R1 yang saling tegak lurus. Ingat, di mana F1 gaya, R1 itu dengan gaya bagi F1. Kita lihat di sini, ada F1 yang arahnya ke atas. Tapi diminta gaya ini menimbulkan momen gaya terhadap titik B. Artinya titik B sebagai pusat rotasi. Nah, momen gaya kan perkalian gaya dengan jarak atau lengan momen atau lengan gaya. Jarak yang bagaimana yang disebut lengan gaya adalah jarak dari titik pusat rotasi, dalam hal ini titik B, sampai ke gaya, tapi yang tegak lurus. Nah, kita lihat di sini sudah tegak lurus antara F1 dengan jarak dari gaya F1 atau garis kerja gaya F1 sampai ke titik D. Maka tinggal dikalikan seperti ini. Berapa besar F1? 10. Berapa jarak R1 atau lengan gaya, yaitu yang tegak lurus tadi, yaitu sama saja dengan panjang garis AB, yaitu 10 meter. Sehingga di sini 10 kali 10 kan 100. Tapi kenapa di sini muncul negatif? Sebab gaya yang bekerja di titik A, F1 ini akan mengakibatkan bidang ini berputarnya ke sini, yaitu searah putaran arah jarum jam. Sehingga diberi tanda negatif. Demikian juga dengan momen gaya akibat F2. Nah, ini F2. F2 itu arahnya dari A ke C. Kalau pusat rotasi di titik B, maka F2 itu kita tidak melihat yang tegak lurus dengan titik B. Artinya jarak dari titik B ke F2 mana yang tegak lurusnya? Sepanjang F2 ini kan tidak ada tuh, kelihatan. Maka di sini F2 kita uraikan, karena F itu kan gaya. Gaya diuraikan, bisa menjadi 2 buah gaya yang saling tegak lurus. Maka di sini uraiannya, Bapak pindahkan ke sini nih, penjelasannya. Tadi F2 dari A ke C. Nah, ini F2
F2 itu mengarah dari A ke C. Bapak pindahkan ke sini. Nah, di sini muncul bagian atau komponen dari F2, yaitu ada F2 yang menempati sumbu X. Kita sebut misalnya F2X. Ada komponen dari F2 yang menempati sumbu Y. Kita sebut F2Y. Perhatikan arahnya. Sebab ini adalah vektor, yaitu F2Y ke atas, F2X ke kanan. Nah, di dalam soal, dalam buku itu tidak ada di sini nilai sudut. Bapak sudah tambahkan. Seandainya di sini diberi nama alfa, misalnya sudutnya, berarti bagian ini beta. Dimana kita lihat alfa ditambah beta di sini membentuk sudut 90 karena saling tegak lurus. Nah, maka kalian perhatikan juga kalau ini adalah alfa, berarti di bagian ini yang alfanya ini yang atas nih. Di titik ini yang alfanya ini. Di titik ini yang alfanya ini. Kalau ini alfa, ini beta, perhatikan di tempat yang lainnya pasti besarnya sama sudutnya. Cuma di sini nggak diberi nilai berapa sudut itu, nggak perlu kita cari. Sebab dalam momen gaya yang perlu itu nilai sin atau cos dari sudut tersebut. Sehingga kalian ingat ke matematika bahwa definisi daripada sin suatu sudut adalah sama saja dengan perbandingan panjang sisi di depan sudut dari segitiga tersebut dibagi oleh sisi miring. Untuk definisi cos suatu sudut, misalnya cos alfa di sini, maka ini sama saja perbandingan sudut yang perbandingan sisi yang mengapit sudut tersebut, dalam gambar ini sisi AB, dengan sisi miring, yaitu AC sebagai diagonal. Maka di sini Bapak lihat, diperlihatkan F2X ini nilainya berapa? Pasti bagian dari F2. F2Y pasti bagian dari F2. Sehingga kalau kita lihat gambar di sini adalah menampilkan ini supaya kelihatan bagian bawah. Bentar. Saya lihat bagian bawah. Mana nih? Kursornya. Nah, bentar. Ada error sedikit nih. Kita ingat Pitagoras, di sini ada sebuah segitiga. Itu bagian dari segi 4 tadi. Kalau kita lihat ini diagonal, ini sisi depan bagi sudut alfa. Ini sisi yang mengapit sudut alfa. Maka cari dulu diagonalnya dengan Pitagoras. Masukkan rumus Pitagoras, dapatlah 10. Nah, kita mencari nilai F, mana? F2X. F2X, kenapa ini bagian cos? Sebab ingatnya gini aja lah biar mudah. Mungkin konsepnya di matematika udah disampaikan. Cuma menurut Bapak gini, untuk mudahnya, kalau bagian dari gaya ini mengapit sudut, ya, mengapit sudutnya F2X mengapit sudut alfa, pasti bagian tersebut panjang ini adalah bagian cosnya. Tapi misalnya ini FY, nah FY itu sama dengan ini, garis putus-putus ini. Ini adalah sisi di depan sudut alfa, itu pasti bagian sin, mudahnya gitu. Sehingga F2X itu adalah gaya yang mengapit sudut alfa. Pasti di sini bagian cos sudut alfa dikali F2-nya. Maka masukkan nilainya. Cos itu kan sisi depan sudut. Cos itu sisi yang mengapit sudut. Ya ini sisi AB. Dibagi sisi miring. Nah ini sisi AC. Nilainya tadi sudah tahu. AB kan berapa? 8. AC tadi sudah dihitung 10. Maka nilai cos daripada alfa kita bisa mengetahui, yaitu nilainya 8/10. Nah, tinggal dikalikan dengan nilai F2. Sehingga 6 dikalikan 8, 48 bagi 10, 4,8. Kita cari lagi F2Y yang sudah diuraikan dari F2, yaitu ini. Nah, ini walaupun di belakang, tapi arahnya ke atas. Berapa nilai dia? Sama dengan sisi yang ini nih. Sama. Dan di sini ini adalah sisi depan sudut. Pasti adalah bagian apa? Bagian sin. Maka untuk F2Y di sini bagian dari F2 dikalikan sin daripada sudut alfa ini. Berapa nilai sin alfa? Lihat ke gambar sini. Sin bagi sudut alfa ini adalah sisi depan sudut dibagi sisi miring ini. Maka nilainya adalah sama saja dengan garis BC panjangnya dibagi panjang garis AC. Nilainya adalah 6/10.
kita dapatkan dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 3,6. Nah, itulah cara mencari komponen daripada gaya. Kenapa gaya itu harus diuraikan? Karena F2 tadi di sini adalah tidak tidak nampak yang tegak lurusnya. Tapi di sini pasti menimbulkan momen gaya. Kenapa? Karena gaya ini tidak bekerja atau tidak langsung mengenai pusat rotasi. Di sini tidak mengenai kalau diperpanjang. Itu. Maka di sini untuk to 2 yaitu F2 bagian Y yang tegak lurus dengan lengan momen. Nah, ini lengan momennya kita gunakan garis AB. Gaya yang tegak lurusnya adalah F2Y. Maka di sini muncul F2Y dikali AB. Berapa uraian daripada F2Y? Tadi di sini ada, yaitu F2 dikali sin alfa. Berapa F2? Tadi ada nilainya F2 6. Sin alfa berapa? Tadi hasil hitungan di sini, yaitu saya masukkan 6/10. Mau disebut 0,6 juga boleh. Maka dikalikan 10, ini panjang lengannya AB. Maka totalnya 10 dengan 10 kan dibagi nilainya 1. Maka 1 dikali 6 dikali 6 nilainya 36. Kenapa muncul negatif? Ingat bahwa daripada F2 ini, kalau pusat rotasi titik B, F2Y akan mengakibatkan benda tadi berputar mengelilingi titik B dengan arah putaran ke sini, searah jarum jam. Maka diberi tanda negatif. Bagaimana untuk gaya yang lainnya? Nah, untuk gaya yang lainnya yang dimaksud adalah misalnya F3, F4, F5. Bagaimana kalau pusat rotasi di titik B? Nah, kita lihat bahwa F3, F4, F5 bekerja langsung pada titik B. Kalau ditanya, ada nggak lengan gaya? Ya tidak ada, karena definisi lengan gaya itu adalah jarak dari titik pusat rotasi sampai ke gaya atau garis kerja gaya dengan catatan yang diambil yang tegak lurus. Tapi ini langsung mengenai titik B. Berarti jaraknya ada tidak? Tidak ada. Gitu. Sehingga di sini muncul untuk untuk TO3. Ini perkalian F3 dengan R3. Tapi R3-nya saya masukkan langsung 0. Gitu. Sehingga berapapun nilai F3 dikalikan 0 pasti nilainya 0. Sama aja dengan TO4, TO5 pasti nilainya 0. Nilai F-nya ada. F4 ada nilainya 10. F5 nilainya ada. Tapi karena langsung mengenai titik B, sebab di sini momen gaya terhadap titik B suruh dihitungnya, maka tidak memiliki jarak dia. Hasilnya akan 0. Nah, bagaimana momen gaya akibat F6? F6 yang ini. Garis kerja F6 sepanjang garis CD. Ada nggak jarak garis kerja terhadap titik B? Ada. Mana gaya jarak yang tegak lurus? Nah, sebab B ke D ini sebagai jarak juga bisa terhadap F6. Kalau F6 itu bekerja sepanjang garis CD. Nah, di sini jarak bagi F6 yang tegak lurus kalau kita ngambil dari titik D yaitu ini. Jaraknya sepanjang garis BC. F6-nya kan ke sini. Berarti garis BC ini sebagai jarak yang tegak lurus atau disebut momen gaya. Maka tinggal dikalikan aja. Besar F6 dikalikan berapa BC yang sekarang sebagai lengan gaya atau lengan momen. Masukkan. Dikalikan nilainya 48. Kenapa tidak ada min? Nah, F6 ini kalau bekerjanya ke sini, batang ini akan berputar ke sini nih. Yaitu berlawanan arah putar jarum jam. Sehingga di sini diberi tanda positif. Satu lagi, gaya F7. F7 nih, garis kerjanya sepanjang DB. Ada tanda panah ke sini. Kalau mendorong di titik D, tujuan gaya dorongnya itu akan ke sini, sepanjang garis ini. Dan akan mengenai titik B. Gitu. Jadi, memiliki lengan momen tidak? Atau lengan gaya tidak? Tidak. Karena dia langsung mengenai titik B. Maka di sini TO7 ada nilainya, tapi kenapa di sini diberikan nilai 0? Sebab tadi F7 mengenai titik B, artinya tidak memiliki lengan momen, sehingga lengan momennya sama dengan 0. Nah, dengan demikian, pertanyaan yang A, momen gaya terhadap titik B
yang diakibatkan oleh masing-masing gaya, yaitu ada 7 buah gaya, yang menimbulkan momen gaya ada berapa? Tok 1 ada nilainya 100. Arah putarnya negatif, berarti searah putar jarum jam. Tok 2 ada nilainya 36, min itu menunjukkan arah putar masih searah putar jarum jam. Tok 6 ada 48, ini satuannya Newton meter juga nih harusnya. Dan yang lain momen gayanya tok 3, 0. Tok 4 sama dengan tok 5, 0 juga. Tok 7 sama dengan 0 juga. Itu jawaban dari yang pertanyaan A. Semuanya sudah terjawab. Jadi yang momen gaya dari 7 buah gaya itu hanya 3 yang memiliki momen gaya, yaitu tok 1, tok 2, dan tok 6. Yang lainnya 0. Gitu. Menginjak yang B. B itu pertanyaannya tentukan momen gaya total terhadap titik B masih. Tapi di sini yang ditanya adalah momen gaya total dari seluruh gaya ini. Berapa momen gaya total yang dirasakan atau terhadap titik B? Nah, maka di sini jawabannya adalah sigma. Sigma itu kan jumlah. Sigma to terhadap titik B. Kenapa terhadap titik B? Kan tadi pertanyaannya momen gaya terhadap titik B. Jadi seolah-olah pada saat itu, bagaimana kalau bidang ABCD ini berputar dengan sumbu atau poros putaran ada di titik B? Nah, berapa jumlahnya? Kan ada 7. Bisa dituliskan itu tok 1 ditambah dengan tok 2 ditambah tok 3 tambah tok 6 sampai tok 7. Berapa nilainya? Tadi sudah dihitung. Tok 1 di sini nilainya min. Masukkan min plusnya. Min 100. Tok 2 nilainya min 36. Tok 3 nilainya 0. Tok 4 nilainya 0. Tok 5 nilainya 0. Tok 6, 48. Tok 7 nilainya 0. Terus secara matematik ya tinggal dijumlahkan saja. Di sini kan ada min 100, min 36. Di sini ada plus 48. Nah, misalnya bisa aja di sini min 100 dikurang ditambah 48 nilainya min 52. Min 52 dengan min 36 totalnya adalah min 88. Satuannya Newton meter. Kesimpulannya dari pertanyaan tadi kita bisa menjawab, menerangkan. Jadi momen gaya terhadap titik B yang diakibatkan oleh 7 buah gaya tadi besarnya adalah 88 Newton meter, arah rotasi searah dengan arah putaran jarum jam. Nah, mungkin itu Bapak ulang lagi karena kenapa? Video yang kemarin itu adalah pulpennya kurang jelas. Nah, mudah-mudahan dari video kali ini dan video-video yang sudah Bapak kirimkan, coba pelajari, pahami lagi. Malah video yang dari yang Bapak berikan itu dari berbagai macam sumber, ya mungkin itu lebih lebih bagus seharusnya. Tapi ini mungkin dalam hal ini adalah lebih spesifik, lebih spesifik. Nah, itulah eh, yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Tetap semangat belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam hal ini masih bab 1 dengan judul masih momen gaya ya. Bapak bisa memahami bahwa kalian belajar di rumah melalui aplikasi belajar jarak jauh itu memang dikatakan cukup sulit.
Hmm, 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 hmm. Stopnya mana stopnya? Mana stopnya udah selesai dari tadi saya. Mana Stop stopnya? na, ada di dia Pak. Tanah segitiga.